Jawabannya adalah B, ya, hak. Ya. Jawabannya adalah hak. Lanjut. Nomor 2. Nomor 2. Di bawah ini adalah satu contoh dari setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yaitu apa? Kata kuncinya itu tadi, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berarti ini contohnya ya. Apa? Langsung jawab A, B, C, D. Tutup mikir sidik, boleh. Oke, sudah? Ya. Jawabannya adalah C. Ya. Kan pekerjaan. Ya. Jadi memperoleh pelatihan membatik. Nah, seperti ini pemerintah memberikan namanya kartu prakerja. Ya. Itu nanti ada pelatihan-pelatihan. Itu termasuk hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sama. Oke, kalau salah dicoret ya. Yang lainnya bukan ya. Nomor 3. Salah satu contoh hak siswa yang didapatkan di sekolah adalah hak ya. Ada hak, ada kewajiban. Ini materi PKN. Jawabannya adalah C. Mendapat pengajaran yang layak dari guru seperti kamu. Siswa harus mendapatkan pengajaran yang baik. Nomor berikutnya. 4. Berikut merupakan contoh hak warga negara Indonesia dalam bidang keagamaan. Sudah? Hak ya, bukan kewajiban tapi hak. Jawabannya adalah A ya. Setiap warga negara Indonesia berhak punya agama. Ya. Jawabannya A. Kalau yang lain ini kan kewajibannya sebagai pemeluk agama ya beribadah, melaksanakan perintah Tuhan, dan seterusnya. Nomor 5 sekarang. Udah?
Jawabannya adalah teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Disebut dengan teks non-fiksi. Ini materi kamu di Bahasa Indonesia di tematik teks non-fiksi. Dadu. Nomor 6. Yang bukan nama lain dari gagasan utama. Gagasan utama itu banyak ya kemarin, sudah dibahas. Ada ini. Ya, ini yang bukan. Yang mana? Jadi kecuali, yang bukan itu kecuali. Sudah? Jawabannya adalah D, dadu ya. Rangkuman itu bukan. Bukan gagasan utama. Lanjut. Nah, ini bacaan. Dibaca dulu. Untuk soal nomor 7. Baca dulu paragraf berikut ini. Berkaitan dengan hak ya. Hak dari seorang warga negara yang diatur dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, cukup. Gagasan utama dari teks di atas. Mau dilihat lagi? Tak lihatin lagi. Gagasan utamanya yang mana? Soalnya gagasan utama. Atau bisa juga ide pokoknya. Apakah di atas, di awal paragraf, atau di tengah, atau di akhir paragraf. Gagasan utamanya. Bisa kamu tulis orek-orek juga boleh. Karena ini kalau paragraf gini harus diyakinkan, ditulis. Sudah ya? Oke. Gagasan utamanya. Udah jelas, gampang sekali ya. Bicara tentang apa tadi? Pokok pembicaraannya, topiknya, ide pokoknya itu apa? Sudah jelas, gampang. Bebek ya, jelas bicara hak warga negara. Lanjut nomor 8. Nah, ini diingat-ingat. Pasal berapa, ayat berapa. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini hak sebagai warga negara. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal berapa, ayat berapa. Oke, cukup. Bebek, pasal 27 ayat 2. Ya. Lanjut nomor 9. Nah, ini masih berkaitan dengan pasal. Apa bunyi dari pasal 30 ayat 1? Pasal 30 ayat 1. Oke, sudah. A ya. 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Singkatnya itu
Bela negara. Ya. 9A. 10. Masuk SPDP. Tari yang gerakannya perkembangan dari gerak tari tradisional. Disebut Oke, langsung kita jawab. C. Perkembangan ya. Kata kuncinya perkembangan itu dikreasikan, kreasi. Lanjut. Nomor 11. Tari Merak, gampang. Dari daerah mana? Langsung jawab aja. Jawa Barat. Ya. Barat. 12. Kan. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan Merak. Itu dipentaskan oleh siapa? Ini pengetahuan, masuk ke pengetahuan umum juga. SPDP masuk ke pengetahuan umum. Ada 2 yang terkenal itu ya, dari 4 itu. Langsung ini. Nah, ini justru yang kurang terkenal ya. C.C. Sumantri, ya, orang Jawa Barat. 13. Nah, di gambar ini adalah tari apa? Ini tari Jawa. Jawa mana? Barat, tengah, atau timur? Ya, langsung saja. Dadu, tari remo. Ini dari Jawa Timuran ya. Tari remo. 14. 14. Ini sebagai pelajar yang baik, contoh kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan. Gampang, silakan cepat dijawab. Ya, jawabannya adalah bebek. Ya, membiarkan guru jika tidak masuk kelas. Nah, kecuali karena ya, kecuali. Lanjut nomor 15. Masuk di materi IPA, Agus mengalami perubahan suara. Agus mesti laki-laki ya. Tapi ada juga ya, dulu tetangga saya namanya Agus tapi perempuan. Ya, ada. Udah, gampang ya. Dewasa. 16. Salah satu contoh tari kreasi modern. Tari kupu-kupu dari daerah mana? Tari kupu-kupu. Nah, ini justru yang soal-soal begini nih yang biasa banyak salah karena memang tidak terduga. Kecuali kalau soal yang dibuat guru sendiri dari modul, penting kamu hafalkan modul gampang nanti di tes PTS maupun PAT. Ya, langsung saja jawabannya adalah Bali.
Tari kupu-kupu Bali. C. Lanjut. Yang bukan termasuk contoh tari berpasangan. Ada tari-tari yang berpasangan dua-dua. Yang bukan berarti yang kecualinya. Yang lainnya itu berpasangan kecuali apa? SBDP-nya ini banyak tari. Kalau yang di bab 5 kemarin musik. Jawabannya tari Gatot Koco Gandrung. Nah, lanjut. 18. Terjadinya pubertas pada perempuan diakibatkan oleh suatu hormon. Estrogen atau testosteron, dopamin, gastrin. Nah, hafalan ini. Yang keluar cuma 2 aja karena laki-laki dan perempuan. Itu dihafalkan hormon apa dan hormon apa. Ya. Nah, jadi kalau perempuan jawabannya adalah A, estrogen. Kalau laki-laki testosteron. Ya. Yang perempuan ini estrogen. Baik, lanjut. 19. Kembali ke PKN lagi. Salah satu contoh hak anak yang didapatkan di rumah. Gampang. Hak loh ini, bukan kewajiban. Jadi soal itu dibaca dengan baik, walaupun gampang. Kalau tidak dibaca dengan baik, jawabannya bisa terbalik-balik. Oke, jawabannya adalah mendapatkan. Hak itu mendapatkan kasih sayang. Terakhir. Pasal kemerdekaan memeluk beragama ya, memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ini di pasal berapa? Ayat berapa? Oke. Sudah? Jawabannya adalah C, pasal 29. Agama itu 29 ya. Ayatnya 2. Oke, baik. Sekarang silahkan dihitung nilainya sendiri-sendiri. Ya, caranya adalah betulmu dikali 5. Kalau betul semua 20 kali 5 100. Silahkan dihitung dulu. Oke. Ada yang betul semua? Nilai 100? Ada? Angkat tangan. Sekarang nilai 90 ke atas. Ada? Korik, Sofyan, Tobi. Nilai 80 sampai 90. Ada Kaila, Sasa, Raffi, Rafa, Quinsa. 70 sampai 80. Ada? 70, 80. Dava, ya. Kagumi. Ada yang di bawah 70? Moga-moga nggak ada ya. Ya. Ini hanya latihan saja, nggak masalah. Nah, kemudian nanti silahkan kalian untuk mengerjakan soal evaluasi tematik yang sudah di-share per muatan pelajarannya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk materi yang kemarin masih kita bahas, yaitu rata-rata dari suatu diagram batang. Soal rata-rata ini penting ya. Nah, ini nanti berkaitan juga untuk materi di K13. Jadi ini masuk materi K13 kelas 6. Nanti modul yang berikutnya ini termasuk di pengolahan data atau statistik. Ya.
Ini namanya rata-rata itu mean. Rata-rata itu paling penting. Ya. Soal banyak sekali yang terkait dengan rata-rata. Karena rata-rata itu bisa data tunggal, bisa data berkelompok, bisa data dalam bentuk tabel, bisa data dalam bentuk diagram batang yang kita bahas kemarin dan akan kita lanjutkan. Bisa juga rata-rata ini dalam bentuk diagram lingkaran meskipun jarang. Nah, yang paling sering diagram batang dan tabel. Kita lanjutkan dulu yang kemarin ya. Kemarin masih belum membedakan antara bisa membedakan kalian di antara mana yang harus dikerjakan dengan cara dikalikan ya. Oke, saya share screen dulu. Share screen dulu yang soal rata-rata ini. Baik, sudah terlihat ya. Yang kemarin kalian kerjakan ini kan. Sudah terlihat share screen-nya ini? Sudah. Baik. Ini kemarin yang kalian kerjakan, dua nomor ini. Tak ulangi dulu ya. Kalau nomor yang nomor 2, perhatikan bedanya. Perhatikan bedanya. Saya ulangi dulu, nanti kalian latihan lagi biar lebih mahir mengerjakan soal rata-rata diagram batang. Mana nih Pak Eraser? Kalau nomor 2 ini datanya biasa ya karena berupa tahun. Bukan data yang berupa satuan yang memuat satuan ya. Sehingga cukup kamu jumlahkan, ini kan 18, 20, dan seterusnya ini. Tinggal dijumlah, jumlahnya ini, nanti 82, dibagi banyaknya batang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini pembaginya yang 5 ini, di bawah ini. Selesai. Ya. Tuh. Nah, nomor 3 beda. Nomor 3 beda. Kalau nomor 3 ini perhatikan, nah ini ada satuannya. Ya. Di sini ada satuannya, berat badannya. Jadi ini yang berat badannya 40 kilogram. Ya. Dia ada satuannya. Kalau ada satuannya, maka 40 ini dikalikan dengan frekuensi. Frekuensi itu banyaknya ya. Ya, banyaknya anak atau siswa yang beratnya misalnya di sini 40 kg ada 5. Ini 40 kali 5. Nih. 41 kali 6. Nih. 42 kali 9. 43 kali 10. Nih. Ini kemarin nih yang salah ketik ya. Ini 6. Nah, pembaginya yang mana ini dijumlahkan 5 tambah 6 tambah 9 tambah 10. Sama dengan 30. Kalau totalnya ini setelah dikalikan dijumlah. Nah, agak lama memang ya. Untuk tipe soal ini agak lama. Terus dibagi ya. Nah, kemarin ada yang mungkin gini ngerjakannya ini dijumlah. Berapa nih? 206. Misalkan ini 206 terus dibagi 4. 206 dibagi 4. Ya. Itu nanti salah. Ada yang seperti itu. Jadi kalau nggak tahu nanti ini dijumlah dibagi 4 itu yang paling logika paling dasarnya yang salah. Paling sering salahnya itu. Oke. Sekarang mencoba lagi ya. Nih, dilatih yang tipe nomor 3. Yang ada satuannya. Sekarang coba nih. Nomor 4. Nomor 4.
Kuncinya apa? Kuncinya? Kuncinya adalah di sini ada usia. Usia itu punya satuan, ya. Usia itu ada satuannya yaitu tahun. Jadi maksudnya apa ini? Ini usia 10 tahun. Ada berapa siswa yang 10 tahun? Ada berapa anak? 5. Kamu tulis seperti ini dulu. Nanti kalau kamu mengerjakan soal di paper ya. Kalau ada soal di paper, soal di kertas, tulis gini. Ini 11 tahun ada berapa anak? 2. Yang 12 tahun ada berapa anak? 6. Yang 13 tahun ada 2 anak, yang 14 tahun ada 5 anak. Nah, ini kamu kalikan. Jadi nanti rata-ratanya itu dikali 5 kali 10. Silakan dihitung ya. 5 kali 10 tulis sendiri. Terus pembaginya di bawah yang mana? Pembaginya yang di bawah berapa? 5 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 5. Berapa? Coba itu hitung dulu. Hitung dulu coba. 5 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 5. Berapa? Berapa? Pembaginya yang bawah itu loh. Tulis dulu. Yang gampang. Berapa? 20. 20. Nah, jawab aja. Jangan ragu-ragu. Nah, sekarang tugasmu ngitung ini. Ini masih gampang angkanya kecil-kecil ya. 10 kali 5 tambah 2 ya. Tak tulis yang awalnya aja. 10 kali 5 tambah. Artinya ini dikalikan dulu. Ditambah 11 kali 2. Ditambah seterusnya. Silakan dilanjutkan sendiri. Silakan dilanjutkan sendiri. Ya. Dihitung, saya beri waktu 1 menit. Lebih 5-10 menit karena materi kita memang segitu sedikit. Jadi nanti pembelajaran selanjutnya. Nah, oke. Pesimis nggak boleh. Contoh perilakunya sudah ketemu? Kevin baca contoh perilaku. Halo? Kevin. Halo. Sudah ketemu belum? Belum, silakan. Saya masih beri waktu lagi. Ya, pelan-pelan nggak masalah. Itu dibaca. Contoh perilaku optimis selalu itu dibaca. Contohnya kita berusaha. Usahanya apa, Bani, kalau optimis itu? Kalau dalam kita belajar seperti ini, sikap optimis itu apa? Ya, kita tetap berusaha lebih terarah ketenangan hati, rajin, hikmah itu. Selalu berpikir positif. Baik, sudah ketemu? Coba silakan dibuka. Siapa yang sudah ketemu? Silakan dijawab. Oke, halaman 123 itu ada gambar. Ya, mencoba enggak apa-apa, ini belum ujian. Apa masalah ya nanti dibetulkan. Ya. Ini angkanya masih muda loh. Ya. 20 tahun. Siapa yang menjawab ini? Disebut namanya? Iya, Pak. Oke, berapa? 20? 12. 12. Nah, ya ada yang lain? Pak. Nah, siapa? Siapa ini? Sama, Pak, sama.
Sama. Yang berbeda ada enggak? Enggak ada ya? Coba kita cek di jawaban. Oh ya, betul. Ya, ini angkanya masih mudah. Dan kebetulan dibagi pas hasilnya bilangan bulat. Ya. Totalnya ini nanti setelah dikalikan terus dijumlah totalnya 240, kemudian dibagi dengan banyaknya siswa 12. Dibagi 20 sama dengan 12 ya. Ya, baik. Nah, kalau yang nomor 5 saya hanya tanya aja. Nomor 5 caranya bagaimana? Silakan yang bisa menjawab. Caranya saja. Ya. Nomor 5 caranya aja, silakan diomongkan. Ngomong way. Enggak usah dihitung. Nomor 5 caranya bagaimana? Oke. Dikalikan ora? Apa enek sing iso dikalikan? Nomor 5 cukup di apa kan? Ini hari Senin ada berapa ini? 14. Hari Selasa 12. Hari Rabu 10 dan seterusnya. Ini diapakan angkanya? Tambah. Nah, tinggal dijumlah ya. Tak tulis sisan. Nah, ini tinggal dijumlah. Setelah dijumlah dibagi berapa? Setelah dijumlah dibagi 7. 1, 2, Senin sampai Ahad. Ini kita kalau Muslim sebut saja Ahad ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jelas 7. Nah, oke. Dan itu caranya aja, nggak usah dihitung. Tahu bedanya ya? Kapan harus kita kalikan, kapan tidak usah dikalikan. Jadi ini hanya urutan hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Dan nggak ada yang bisa dikalikan juga. Ini tinggal dijumlah dibagi banyaknya batang, yaitu 7. Baik. Nah, sekarang yang nomor 7. Perhatikan nomor 7. Kelihatan ya soalnya ya. Walaupun kurang karena warnanya merah. Ini berapa nih? Ini nilai. Perhatikan. Yang punya nilai itu nanti kamu kalikan. Ini anak yang dapat nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang nilai 5 berapa ini? 4 anak. Tulis di atas. Yang nilainya 6, 6 anak. Yang nilainya 7, 15. Yang nilainya 8, 11 siswa. Yang nilainya 9, 3 siswa. Yang nilainya 10 hanya 1 saja. Nah, ini kamu kalikan. Nah, kamu kalikan ya. 5 kali 4 tambah ya, kali tambah terus. Ya. 5 kali 4 tambah 6 kali 6 tambah 7 kali 15 dan seterusnya. Terus pembagi yang bawah berapa? Banyaknya siswa ada berapa di bawah? 4 tambah 6 ini. 4 tambah 6 tambah 15 tambah 11 tambah 3 tambah 1. Berapa? Hitung coba. Pembaginya dulu dihitung coba. 40, Pak. 40 ya. Nah, pembaginya 40. Dah, silakan dihitung. Nah, kita mencermati soal yang ada nilai ini, yang biasanya anak-anak tuh nggak bisa. Kita latihkan. Biasanya banyak anak yang salah. Silakan, kamu tinggal ngitung ini. 5 kali 4, tambah 6 kali 6, tambah 7 kali 15, tambah 8 kali 11, tambah 9 kali 3, tambah 10 kali 1. 10 kali 1 ya 10. Setelah dijumlah, nanti dibagi 40. Berapa jumlahnya? Saya beri waktu 1-2 menit. Di halaman 123 sampai 124. Diperhatikan betul-betul. Ada soal yang sama ini. Ini namanya apa yang dilarang Allah ini halaman 123. Bagaimana nomor 1 halaman 124.
ini bentuk kehidupannya 123 dan seterusnya. Ya, dimulai dari sekarang Mama akan matikan mic-nya saja. Silahkan dikerjakan. Supaya kenapa kok dikerjakan sekarang Pak? Enggak nanti setelah Zoom. Ben tidak numpuk-numpuk. Nanti kalau numpuk. Nah, sekarang pertanyaan Mama, siapa yang belum mengumpulkan modul? Siapa yang belum mengumpulkan modul? Siapa yang belum dapat modul dan siapa yang modulnya belum dijawab kemarin? Ya. Sudah ketemu belum? Modulnya belum dijawab masih kosongan. Coba nanti kalau Pak Ahmad cek, kalau nggak ada tak WA loh nanti. Ya. Tuh. Oke, kita mulai dari sekarang 1, 2, 3. Silakan dikerjakan. Boleh lihat buku. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Bilang sepi, ini ada orang masih ngajar kemana. Sudah ketemu? Silakan. Pak. Siapa? Tak catat dulu. Tobi, berapa Tobi jawabanmu? 15, Pak. Ya? 15. Kurang kedengaran. 7,14. 7,15. Gini. Pak. Ya, tampung dulu. Nah, ini kemungkinan bisa masuk. Jadi gini loh, cara ngecek jawaban benar atau salah. Ini kan range-nya antara nilai 5 sampai nilai 10. Kadang-kadang tuh ada yang jawab sampai 11. Orang mungkin ya, tidak mungkin. Ya, antara ini tengah-tengah ya bisa 7 atau 8 nanti jawabannya. Jadi jawaban Tobi bisa jadi ya. Nanti kita cek lagi. Ya. Coba yang lain masih adakah jawaban yang berbeda? Adakah jawaban yang berbeda? Sama semua? Sama dengan Tobi jawabannya? Iya, Pak. Baik, kita lihat jawaban di sini. Ini kita cek aja ini yang buat soal dan pembahasan bukan saya. Ini bener nggak pembahasannya? Oh, betul berarti ya. Totalnya 286 dibagi 40. Ya, pas. Walaupun desimal ini pas 7,15 ya. 7,15. Oke, bagus. Tahu bedanya. Ini enggak usah. Sekarang yang soal di punya saya yang di Excel. Bentar. Kelihatan ini? Belum, Pak. Nomor 2, apakah Zoom tidak Kelihatan belum ini? Belum? Belum. seperti apa? Yang 2, yang 3 boleh itu ada jawabannya ada berapa? Sekarang? Sudah, Pak. Sudah. Apa soal yang di-share? Yang soal tadi. Oh, bukan. Bentar. Bentar. 2, ini 2. Itu ada loh di halaman 103 Bentar. di bawah gambar. Jawaban nomor 2 itu. Contoh perilaku seperti apa? Ini? Belum? Belum, Pak. Oh, kok nggak bisa ini? Aduh, nggak bisa. Kemarin kamu di rumah sama siapa? Sebentar. Saya copy aja.
Baik, sekarang perhatikan, tak share lagi. Bisa kelihatan? Terlihat ini? Terlihat. Baik, nah dikerjakan. Dikerjakan, silakan. Seperti tadi yang sudah diajari. Nah, ini ada satuan kilogram. Jadi 3 itu maksudnya 3 kilogram, 4 kilogram. Nah, ini gambarnya jelas karena saya ambil dari Excel. Nah, dikalikan dulu, terus dibagi jumlahnya berapa. Oke, nanti kita cocokkan. Yang menggunakan laptop siapa angkat tangan? Kalau saya dihidupkan, angkat tangan. 1, 2, 3. Yang menggunakan HP, angkat tangan. 1, 2, 3. Ya, gampang diistirahatkan saja yang menggunakan HP. Takutnya kan kalau lama-lama kan namanya alat elektronik gampang panas juga. Oke, silakan dilanjutkan pekerjaannya. Ya, aku sudah nggak ada ngomong. Kayak iya, jangan gitu no, nggak boleh kayak gitu. Yang panas mungkin yang baterai apa yang model lama, model baru karena baterainya juga. Es teh hangat. Lebih ganti. Ya, sudah selesai? Dan dikerjakan belum kan? Sudahkah selesai? Silakan yang sudah ketemu jawabannya. Ayo, kerjakan dulu. Belum, kita tunggu dulu. Adakah yang sudah ketemu? Masih belum? Saya tuh kalau ngajarnya gitu, nggak marah. Raffi, sudah ketemu? Belum? Susah? Ini angkanya masih kecil-kecil. 3 kali 3. Ini kan 3 tuh ini. Ini 5. Gampang-gampang no angkanya. 6 kali 4. Mungkin di pembaginya nanti ya. 7 kali 2. Oh, pembaginya juga masih mudah ini. Udah ketemu, Pak. Ya, sebutin nama, jawabannya berapa? Lagi, Pak. Berapa jawabanmu? 85, Pak. 4, apa 485? Tapi? Halo? 4,85, Pak. 4,85. Ya. Ya, ini ada kemungkinan ya. Jadi antara range-nya kan 3 sampai 7. Pokoknya kalau jawabanmu di luar ini pasti salahnya. Misalnya jawabanmu 8, mesti salah ya. Ada kemungkinan ini 4,85. Kalau dilihat grafiknya atau diagram batangnya, ini kan yang tinggi 4 sama 5. Yang beratnya 4 kg sama 5 kg ini kan paling tinggi. Nah, kemungkinannya di sekitar sini itu ngeceknya ya. Ngecek secara cepat kira-kira jawaban kamu benar atau salah. Kan biasanya salah dalam perhitungan. Mungkin ada yang jawaban lainnya?
Atau sama? Sama ya? Ya, coba kita cek. Totalnya berapa ini totalnya? 3 kali 3 tambah 5 kali 4 tambah 6 kali 5 tambah 4 kali 6 tambah 2 kali 7. Ya. Ini totalnya harusnya 400 berapa? Ini yang nomor totalnya 97 ya? 97 dibagi 20. Jadi ini totalnya adalah 97 dibagi 20. 4 ya. 4 koma jelas. 20 kali 4 kan 80, sisanya 17. Nah, kalau pembagi yang paling mudah ya, itu 1 10 dibagi 10, 2 dibagi 20. Ini juga mudah sekali. Ya. Jadi kalau dibagi 20 ini kan sisanya 17. 17 per 20 itu desimalnya 0,85. Nanti kalau bisa ngitung cepat seperti itu. Betul, tadi yang menjawab 4,85. Oke, satu lagi, terakhir. Nih. Nah, kira udah akeh ngitungnya. Ya, di sini tahun. Ya. Tahun berarti juga dianggap satuan. Sehingga nanti kamu kalikan. Ini 2, ini 4, ini 3, ini 5, ini 2, ini 4. Nah, silahkan dikalikan. 20 kali 2, 21 kali 4, dan seterusnya. Pembaginya ini ditambahkan. 2 tambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 4. Silakan dikerjakan sebentar. 2 menit. Saya kasih waktu 2 menit. Oh, gitu, Pak. Apakah sudah ada yang ketemu? Ya, Pak. Ya, siapa nih? Hilal. Berapa jawabannya? Lagi. Oh, Tobi lagi. Berapa jawabannya? 2,65. Ya, yang keras, nggak kedengeran aku. 2,65, Pak. 2,65. Hah, 2. 2,65. Cek, balik nih. Berapa? 2,65. Ini tak tulis 2,65. Gini. Nah, ini jelas salah kalau 22. 22. Oh ya, nek 22.
Bisa jadi ya. Kalau jawabannya 2,65 sudah jelas salah karena ini range-nya aja dari 20 usia atlet ini ya. Mungkin yang ikut SEA Games, Asian Games atau Olimpiade ya. Nah, usia antara 20 sampai 25. Berarti jawabannya di tengah-tengah nanti ya, antara 22 23 nih kelihatannya kalau secara prediksi ya. Oke, bisa diterima untuk jawabannya ini. Tapi kita cek lagi. Yang lain barangkali mau menambahkan, punya jawaban yang berbeda? Sama semua? Iya. Oke. Betul? Sama semua? Atau ada yang masih belum bisa? Ya, sudah beberapa kali, beberapa contoh soalnya. Tipe yang ada satuannya. Ya. Oke, jawabannya betul. Itu jumlahnya adalah berapa? Kalau kamu jumlah nanti itu 200, berapa ini jumlahnya? 453 ya. Ini jumlahnya adalah 453. Setelah kamu kalikan 20 kali 2 ditambah 21 kali 4 dan seterusnya. Kemudian pembaginya 2 tambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 4 itu 20. Ini masih mudah. Sekali lagi kalau pembaginya 10, 20 ini masih mudah. Kelas 6 harus terampil seperti ini. Nah, jelas betul. Jawabannya adalah 22,65. Oke. Mudah-mudahan sudah semakin paham ya. Dengan kita banyak berlatih tipe-tipe soal diagram batang yang ditanyakan rata-ratanya. Ada dua tipe, diingat-ingat. Tipe yang mudah hanya tinggal dijumlah, dibagi banyaknya batang. Nah, tipe yang agak lama menghitungnya, bukan tipe soal yang susah sebetulnya, hanya agak lama menghitungnya, karena harus mengalihkan per subnya, setelah dikalikan dijumlah, kemudian dibagi dengan banyaknya, bisa banyaknya siswa, banyaknya anak, atau banyaknya orang, atau istilahnya itu frekuensi. Baik, saya kira sampai di sini dulu pembahasan dari US Matematik di indikator diagram batang berkaitan dengan rata-rata. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Tidak ada ya. Nah, ini setelah ini istirahat ya, jamnya adalah istirahat, kemudian PAI dan kemuhammadiyahan ya. Ini yang mau stay biar stay di sini dulu. Zoom tidak saya leave, biar di sini dulu. Tapi kalau mau keluar karena handphone panas dan sebagainya, silakan keluar dulu, nanti bergabung lagi pukul 10 ya. Untuk jam tematik dan US saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bro. Ngapain ini? Ngapain? Indra. Tapi delete live streaming dong. Tapi lu ngapain nonton Free Fire? Live streaming. Nggak tahu. Lah apa nyada live streaming? Oh, YouTube biasa toh. Saya kira live streaming. It is a